Shalom, perkenalkan nama saya Fernando Sarmenela. Saya mahasiswa dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, program studi Teknik Peluang Migas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang upaya peningkatan efisiensi furnace F0501 dan furnace F0502 melalui peningkatan dan pengurangan penggunaan bahan bakar di unit CDU PTS. Terdapat beberapa poin penting yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga tanya jawab. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa PTS merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang oil and gas yang memiliki suatu unit pemrosesan minyak mentah, yaitu unit crude distilling unit. Crude distilling unit merupakan salah satu unit yang berada di PTS yang berfungsi untuk mengolah minyak mentah menjadi beberapa produk seperti gas, crude butane, ester tops, nafta 2, nafta 3, LKD, HKD, LCT, HCT, dan juga long residue. Kapasitas yang dimiliki oleh unit CDU sendiri mencapai 4.000 ton per hari. Pada unit CDU sendiri, terdapat dua furnace yang membantu dalam proses pengolahan minyak mentah. Yang pertama adalah furnace F5001 dan juga furnace F0502. Kedua furnace ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti furnace F0501 atau kita sebut sebagai furnace 1, berperan sebagai regulator pada bottom kolom stabiler 1 dan juga sebagai regulator pada bottom kolom 1. Sementara itu, untuk furnace F0502 atau kita sebut dengan furnace 2 digunakan sebagai pemanas feed sebelum masuk ke kolom 2 dan juga berfungsi sebagai reboiler pada kolom 2. Dalam pengoperasian furnace dibutuhkan bahan bakar seperti oil dan juga gas. Pemakaian bahan bakar yang berlebihan dapat menurunkan efisiensi dan juga menyebabkan pemborosan biaya operasi. Pemakaian bahan bakar yang berlebihan dapat kita hindari karena dapat menyebabkan pemborosan energi. Maka dari itu, perlu adanya konservasi terlebih lanjut mengenai pemakaian bahan bakar pada furnace 1 dan furnace 2. Metode yang dipakai yang pertama adalah variabel penelitian. Untuk variabel penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel terikat yang menjadi fokus penelitian ini adalah laju aliran atau flow rate dan juga serta suhu dari COT yang keluar dari furnace. Sedangkan untuk variabel terikat sendiri yaitu mencakup total panas yang masuk ke dalam furnace serta efisiensi dari furnace 1 dan furnace 2. Untuk metode kerja sendiri, terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah pengambilan data di lapangan. Yang kedua adalah menghitung evaluasi dari furnace 1 dan furnace 2. Setelah itu akan dilakukan perhitungan optimasi dari furnace 1 dan furnace 2. Setelah itu akan dilakukan analisis hasil, analisis ekonomi, dan juga kesimpulan dan saran. Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan Microsoft Excel, karena metode yang dipakai di sini adalah dengan metode perhitungan. Optimasi. Optimasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan variabel bebas dan terikat yang digunakan. Hasil dari optimasi sendiri ini akan direview kembali untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya, untuk metode analisis yang dipakai adalah dengan menghitung hasil dari proses yang terjadi di lapangan, menggunakan data-data yang sudah terkumpulkan tadi, dan dibandingkan lagi dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan melalui proses optimasi. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, terdapat beberapa data operasi yang kita butuhkan. Dapat yang teman-teman ketahui bahwa setiap furnace 1 dan furnace 2 memiliki dua coil. Coil yang dimaksud sendiri adalah tempat mengalirnya feed atau fluida yang akan dipanaskan. Data yang dibutuhkan berupa flow feed, CIT, COT, pressure inlet, pressure outlet, O2 excess, RH atau humidity atau kelembapan, specific gravity, dan water content dari setiap coil. Sedangkan untuk bahan bakar sendiri, kita membutuhkan parameter seperti flow, temperature inlet, pressure inlet, dan juga specific gravity dari fuel oil dan fuel gas. Dapat teman-teman ketahui bahwa furnace ini menggunakan dua fuel oil dan juga fuel gas. Sedangkan kita juga membutuhkan data kebutuhan bahan bakar setiap harinya mulai dari poin 1 sampai tanggal 28 yang akan dibagi menjadi 4 minggu. Nah, dari data ini kita membutuhkan suplai gas tertinggi karena di sini kita akan melakukan peningkatan pada gas dan penurunan pada penggunaan fuel oil.
Di sini kita dapat lihat bahwa pada tanggal ke-13 memiliki supply tertinggi, yaitu sebesar 14,78 ton per hari. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung efisiensi pada minggu pertama dengan menggunakan metode heat absorb dan juga heat loss. Dalam menghitung efisiensi sendiri, kita harus menentukan heat balance, yaitu dengan menghitung panas masuk dan panas keluar. Panas masuk berupa panas sensibel dari fuel oil dan fuel gas, panas pembakaran dari fuel oil dan fuel gas, panas dari combustion air, panas dari steam automation, karena di sini kita menggunakan fuel oil juga, dan juga panas dari uap air yang terbentuk. Sedangkan untuk panas yang keluar, kita akan menghitung panas yang diserap oleh feed, yaitu dari setiap koilnya, dan juga panas yang hilang terbawa oleh flue gas. Terus setelah itu, panas yang hilang pada dinding, dan juga panas yang tidak diketahui. Hasil dari perhitungan ini didapatkan bahwa efisiensi pada minggu pertama dengan menggunakan metode heat absorb adalah 83,88%, sedangkan dengan metode heat loss adalah 83,88%. Menurut data spesifikasi, ini sudah melewati batas standar penggunaan pada kedua furnace. Setelah itu, kita membutuhkan data efisiensi selama 4 minggu untuk dipakai sebagai basis. Dapat kita lihat bahwa pada tabel berikut, pada minggu pertama memiliki efisiensi tertinggi, yaitu 83,88%, sedangkan yang paling terendah adalah pada minggu kedua, yaitu sebesar 81,37%. Ini jadi pada week pertama akan kita gunakan sebagai basis perhitungan optimasi. Setelah itu, kita membutuhkan korelasi antara fuel oil dan COT untuk menghitung nilai optimasinya. Berikut adalah grafik dari korelasi antara fuel oil dan juga nilai dari coil outlet temperature atau COT. Selanjutnya adalah hasil dari optimasi. Optimasi yang dilakukan menggunakan metode trial dan error. Dapat kita lihat bahwa optimasi yang dilakukan dengan melakukan pemaksimalan pada fuel gas menjadi 14,78 ton per hari, sedangkan untuk fuel oilnya berkurang sebanyak dilakukan percobaan pengurangan setiap 2% hingga dari 0,5% hingga 2%, sehingga pada percobaan ke-10 yaitu pengurangan sebanyak 15% pada fuel oil mendapatkan hasil pada yaitu 83,92%. Mengapa diambil 83,92% sebagai hasil optimasi? Karena dapat kita ketahui bahwa efisiensi terbesar pada minggu pertama atau kondisi di lapangan adalah 83,88%, sehingga nilai yang kita ambil adalah mendekati dengan nilai yang didapatkan pada lapangan, sehingga itu dapat digunakan sebagai hasil dari optimasi tersebut. Selanjutnya, kita dapat lihat bahwa grafik antara efisiensi dan juga fuel oil, di mana semakin berkurangnya penggunaan fuel oil, efisiensinya akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah kita akan menghitung profit yang dihasilkan dari hasil optimasi ini. Dapat kita lihat bahwa sebelum dilakukan optimasi, di mana dengan penggunaan fuel oil sebanyak 12,15 ton per hari dan juga fuel gas sebanyak 12,90 ton per hari, biaya yang dibutuhkan per tahun adalah sekitar 50 miliar. Sedangkan setelah dilakukan optimasi dengan pengurangan fuel oil sebanyak 15% menjadi 10,33%, 33 ton per hari, dan juga fuel gas bertambah menjadi 14,78 ton per hari, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar 49 miliar per tahun. Sehingga profit yang didapatkan sebanyak 1,66% atau sekitar 786 juta per tahun. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah efisiensi furnace selama 1 bulan melebihi batas standar pada datasheet. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi furnace dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, jika panas yang dibutuhkan oleh feed sudah cukup, maka efisiensi dari furnace akan optimal. Selanjutnya, hasil dari pembahasan ini di mana fuel oil dapat diminimalkan hingga 15% dan fuel gas dapat dimaksimalkan hingga 14,57%. Dan yang terakhir,
hasil penghematan yang diperoleh oleh PTS mencapai 1,6% atau sekitar 786 juta per tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.